Bismillah, ketemu lagi. Gue yakin banget pasti sebagian dari kalian ini agak kaget, nggak nyangka kalau Asus tahu-tahu ngerilis Zenfone 8 series pasti hari lebaran ini. Awal tahun kemarin ROG Phone 5 udah nongol duluan, sekarang giliran Zenfone 8 nyusul. Variannya ada dua, Zenfone 8 sama Zenfone 8 Flip. Jadi fix namanya bukan Zenfone 8 mini kayak yang banyak diomongin sebelum rilis. Sedangkan yang Zenfone 8 Flip, yang Flip ini adalah kameranya, bukan layarnya. Jadi awas, jangan salah tafsir. Gua sendiri alhamdulillah ya dapat kesempatan nyobain duluan yang varian Zenfone 8 non Flip. Gua dapat ini komplit sama boxnya, ukurannya termasuk compact, dibalut warna abu-abu dan ada tulisan Zenfone 8 di bagian depan boxnya. Gua nggak tahu unit yang gua pegang ini adalah versi retail atau bukan. Tapi kalau dilihat isi boxnya sih kayak versi retail ya, ada HP-nya so pasti, lalu ada SIM ejector, ada buku manual, ada casing juga, ada kabel data, dan alhamdulillah masih dikasih charger dayanya 30 watt. Casing yang dikasih ini bukan kelas ecek-ecek, ini hard case, warnanya hitam sesuai warna body HP-nya, ada tekstur di belakangnya dan semi ngablak di sisi atas, bawah, sama area kanan. Kalau beli terpisah, tebakan gua harga casingnya kayak begini sekitar 300.000 ke atas lah. Soalnya beneran bagus ini. Sekarang mari kita icip-icip HP-nya. Gue yakin kalian udah pada kepo banget kan sama ini HP. Dan gua akhirnya paham kenapa selama ini digosipin namanya Zenfone 8 mini. Karena emang bener nih ukurannya mini banget. Kurang lebih sama kayak Pixel 4 atau Galaxy S21. Tapi biar kata kecil, bodinya ini ternyata berat juga loh, nyampe 169 gram. Yang gua pegang ini warna hitam doff, cukup oke, tapi nggak terlalu mencuri perhatian. Mungkin lebih bagus warna satunya lagi ya, yang silver, kayaknya itu kelihatan lebih mewah. Nah, si Zenfone 8 ini termasuk HP langka. Pertama, jeroannya flagship tapi body compact banget. Kedua, HP ini ngajak kita nostalgia sama jack audio. Nih, ada di atas. Dan ketiga, juga diajak nostalgia lagi dengan LED notifikasi. Tapi posisinya ini ngumpet, ada di bawah. Unik banget. Selain LED notif, di bawah sini juga ada slot SIM hybrid, port USB-C, sama grill speaker. Di kirinya kosong, di kanan ada tombol volume dan tombol power yang warnanya dibikin beda dari warna body. Dan di area teratas layarnya juga ada satu grill speaker lagi nyatu sama earpiece. Artinya speakernya udah stereo. Untuk sebuah smartphone flagship, Zenfone 8 termasuk berani nyoba ngelawan arus lewat pendekatan body yang jauh lebih compact dari pasaran. Bahkan Asus nggak nyediain versi Max atau XL. Makanya kalau pengen layar yang lebih gede, opsinya cuma di Zenfone 8 Flip. Tongkrongan Zenfone 8 relatif sederhana. Gua nggak merasakan feel mewah yang gimana-gimana banget. Memang untuk handling ada rasa premiumnya karena bobotnya pas dan backdoornya ini kaca. Mungkin karena desain frame kameranya yang cenderung sederhana, makanya ketika ngelihat bodi belakangnya pun biasa aja. Kurang bisa menjadi sesuatu yang dikagumi. Tapi tentu selera orang beda-beda. Mungkin banyak juga yang suka. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba kasih komen ya. Satu hal penting yang wajib gue infoin soal body khusus yang Zenfone 8 ini aja ya, yang Flip nggak. Nah, HP ini udah punya IP rating 68, setara kayak flagship dari merek terkenal lainnya. Untuk layar, Asus neken dimensinya di bawah 6 inci, tepatnya 5,9 inci, dan akhirnya ikutan pakai punch hole juga. Cuma posisinya ini nggak terlalu mojok ya. Panel yang dipakai adalah AMOLED E4 dari Samsung, resolusi Full HD+, HDR10+, ada fingerprint under display, dan untuk manjain penggunanya Asus ngasih refresh rate 120Hz dan touch sampling 240Hz. Layar ini juga udah dilapis Gorilla Glass Victus. Di balik body imut, Zenfone 8 tersimpan hardware yang performanya sama sekali nggak bisa dibilang imut. Chipset Snapdragon 888 yang dipakai udah pasti ya, RAM 16GB LPDDR5 dan storage UFS 3.1 256GB. Memang nggak ada opsi 512, tapi 256 pun udah oke banget lah. Oh ya, baterainya juga lumayan, 4000 mAh 30 watt yang sayangnya belum support wireless charging. Gue belum bisa ngomongin soal performa lebih jauh karena hal ini nanti akan gue bahas di video review aja. Gue juga nungguin firmware yang final. Sekarang kita lanjut ke kameranya, dimana secara looks, sekali lagi menurut gue desainnya ini terlihat sederhana sekali. Cuma ada setup dual kamera. Primary lensnya yang atas 64MP IMX686 f1.8 yang udah ada OIS, sedangkan secondary lensnya 12MP IMX363. Ini adalah sensor legendaris. Kali ini dipakai sebagai lensa ultrawide sekaligus makro juga, mendukung dual PDAF. Buat merekam videonya termasuk sakti. Lensa utama bisa rekam 8K 30fps dan lensa ultrawide-nya bisa up to 4K 60fps. Luar biasa. Nggak mau kalah, kamera selfie-nya pun pakai sensor Sony IMX663 12MP dual PDAF, bisa record Full HD 60fps.
atau 4K 30 fps. Tapi gue belum bisa share untuk hasil videonya karena sekali lagi masih nunggu firmware yang final. Dan info tambahan, Zenfone 8 juga udah pakai WiFi terbaru yaitu WiFi 6E, dan karena gua udah pegang unitnya, artinya kita boleh berharap kalau HP ini bakal dijual resmi di sini. Kapan? Gue belum tahu. Kalian langsung aja kepoin IG-nya Asus Indonesia. Oke, sekian dari gua. Selamat liburan dan selamat Lebaran.